Halo Sobat Kreasi, bertemu lagi di video kita kali ini. Senja ini kita sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Di sini kita akan mau lihat apa sih yang baru di kawasan Blok M ini sehubungan dengan diresmikannya kawasan Blok M Hub baru-baru ini oleh Gubernur DKI Jakarta, guys. Beberapa tahun belakangan memang kawasan Blok M, terutama di kawasan Blok M Mall, terminal, dan beberapa titik lainnya di kawasan ini terlihat sepi memang. Sangat jauh dari sebelumnya, di mana kawasan Blok M merupakan pusat dari wisata belanja, hiburan, dan berbagai aktivitas lainnya ada di tempat ini. Oke, kita akan telusuri Blok M Hub dengan konsep baru. Kita mulai dari tempat ini, guys. Depan kita adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Wah, ini sekarang di bagian kanannya dibikin menjadi Plaza Bunga namanya. Tempatnya asik buat nongkrong, kumpul bareng temen, ngobrol-ngobrol, dan juga adem ya, di bawah pohon rindang, guys. Bisa duduk-duduk santai di sini. Oke, kita kembali ke depan. Ini pintu masuk utama taman ya, dari Jalan Sultan Hasanuddin ya, atau di seberang sana Jalan Singamangaraja, guys. Ini ada jalur buat disabilitas. Oke, kita langsung masuk ke dalam, guys. Sepertinya cukup ramai tempat ini di senja hari ini. Lampu-lampunya sudah banyak dinyalakan sehingga tampak lebih semarak ya, lebih happening di sini, guys. Taman ini dibuat dalam bentuk bangunan melingkar ya, sehingga kita bisa memutari taman ini baik dari area bawah dan juga di area atas. Sepertinya ada lintasan ya. Oke, kita coba berkeliling ya di Taman Literasi. Wah, di sepanjang lingkaran taman dipenuhi oleh tempat jajanan ya. Sepertinya banyak tempat makanan ringan yang bisa kita temui di sini ya. Dan banyak juga tempat duduknya, sehingga kita sambil makan, minum, bisa menikmati nih suasana taman, guys. Cukup ramai ya tempatnya. Walaupun ini bukan hari libur, ini hari biasa. Kemungkinan mereka yang datang ke sini, mereka yang baru pulang kantor ya, rehat atau santai sejenak sebelum melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah ya. Ini ada akses tangga menuju atas ya. Oke, kita langsung naik, guys. Wah, ini view-nya yang kita bisa lihat dari bagian atas Taman Literasi ya. Suasana kawasan Blok M, guys. Oke banget ya tempatnya. Buat nongkrong, ngumpul bareng teman di sini, pasangan atau juga keluarga ya. Jauh sekali, guys, perubahannya dari taman sebelumnya ke Taman Literasi saat ini. Kondisinya sih jauh lebih bagus ya sekarang. Oke, kita kembali ke bawah ya. Fasilitas lain dari taman ini terdapat musola juga dan fasilitas toilet tentunya. Setelah berkeliling di Taman Literasi, kita kembali ke titik masuk taman ya. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan explore sisi lain dari Blok M Hub, terutama di kawasan terminal dan juga kawasan Blok M Mall. Oke, guys, kita langsung ke sana ya. Let's go, guys. Ini jalan ke arah terminal Blok M dan juga Blok M Mall. Tepatnya ini Jalan Hasanuddin, guys. Di sisi sebelah kanan kita nih banyak sekali pertokoan di era tahun 90-an hingga 2000-an. Tempat ini ramai sekali sebagai pusat perbelanjaan dan juga hiburan. Ini di sisi sebelah kiri ini merupakan masuk ke area parkir di Blok M Mall ya.
Oke, kita di depan pintu masuk menuju area Blok M Mall dan juga lobi terminal Blok M. Dan ini dia pintu masuk ke kawasan Blok M Mall ya. Dihiasi dengan mozaik konsep kebudayaan Betawi, guys. Luar biasa ya, indah ya. Oke, kita akan turun ke bawah, kita akan telusuri kawasan Blok M Mall ya. Dari titik masuk ini hingga ke lobi terminal. Wah, dulunya kawasan ini merupakan pusat perbelanjaan Ramayana. Masih kosong saat ini, mungkin masih menunggu tenan yang akan menempati ya. Terminal Blok M, lobi terminal, perbelanjaan, dan pusat kuliner. Dan ini informasi dari konsep Blok M Hub ya, penataan kembali kawasan Blok M, revitalisasi ultimate yang mungkin saat ini masih berjalan ya, dan akan dijalankan. Oke, kita lanjut guys. Kita menelusuri kawasan Blok M Mall ya, di bagian bawah terminal ini. Di area ini yang ditujukan sebagai pusat perbelanjaan dan kuliner, sepertinya masih banyak sekali toko yang tutup, masih menunggu para penyewa ya. Mudah-mudahan kedepannya tempat ini akan lebih ramai ya. Akan banyak toko yang aktif, kemudian seperti ini ya, menjadi pusat kuliner. Kita bisa duduk santai di sini sambil menikmati makanan, minuman. Sebagai tahap awal sih sudah cukup oke ya. Kawasan ini sudah dipenuhi di beberapa titik oleh tenan-tenan kuliner, sehingga kita pengunjung yang ada di sini bisa sambil berjalan-jalan dan juga menikmati kuliner yang ada nih. Nah, di bagian lantai bawahnya lagi, ini dipakai sebagai tempat bursa mobil nih. Nah, memang tempat bursa mobil ini sudah berlangsung cukup lama ya. Semenjak kawasan Blok M Mall ini cukup sepi, sehingga di bagian bawah yang tadinya pertokoan ditempati sebagai tempat bursa mobil ya, mobil-mobil second terutama. Kuliner yang ada di kawasan Blok M Mall cukup bervariasi ya. Ada nasi bistik, kemudian pindang daging juga ada. Dan beberapa restoran konsep Korean food nih ada juga di sini guys. Wah, saat ini bagian ujung dari Blok M Mall ini menuju lobi terminal dipenuhi oleh toko-toko thrifting ya, yang menjual baju-baju second branded. Biasanya harganya sih cukup murah nih guys. Wah, harganya 100.000 buat kemeja ya. Cukup banyak banget nih pilihannya nih. Rp100.000 untuk kemeja semi jas ya. Ini juga ada kemeja lagi, harganya 70.000. Ada yang 50.000 juga nih guys. Mungkin ukurannya lebih kecil ya. Dan ini 50.000 untuk celana ya. Wah, keren juga nih. Celana 50.000 nih, murah banget ya. Wah, sampai ujung sana guys. Kalau kita telusurin, boleh nih lain kali kita kesini buat cari-cari, pilih-pilih kalau ada baju-baju second yang bagus ya. Dan ini ada 15.000 nih. Kaos ya. Baju kaos wanita juga. Ada yang 35.000 juga kaos wanita. Wah, banyak pilihan sih. Mungkin di hari tertentu ini bisa lebih ramai ya pengunjungnya. Wah, ini sih kalau ngunjungin thrift store, terutama yang hobi thrifting, wah ini menjadi tempat rekomendasi nih guys, buat cari-cari barang baju-baju second branded ya, di kawasan Blok M terutama.
Dulunya di sini merupakan toko Ramayana juga nih. Jadi Ramayana dulu ada 2 titik di sini dan di sebelah ujung sana tadi ya. Di pojok sisi ini dulunya tempat berjualan baju-baju atau kaos-kaos aliran musik rock ya. Dari heavy metal sampai grindcore guys, ada di situ tuh. Wah, kawasan lobi terminal nih. Masih cukup ramai oleh para pedagang yang ada di sini. Pedagang makanan terutama ya, masih banyak juga, walaupun tidak seramai dulu ya. Namun konsepnya sekarang mulai ditata kembali ya. Dan mulai lebih rapi juga, lebih bersih ya tempatnya. Dulunya lobi terminal ini merupakan pusat dari para penumpang bis kota yang akan berganti jalur guys, atau berganti bis. Turun dulu di tangga sebelah sana, kemudian turun ke lobi untuk melanjutkan kembali ke tujuan berikutnya ke arah tangga yang di sebelah sana guys, di ujung ya. Dan ini saat ini jalur 1 ya, dipakai khusus untuk bus Transjakarta. Dan memang saat ini bis yang masuk di terminal Blok M rata-rata itu adalah bus Transjakarta dan juga interkoneksinya ya, seperti Jaklingko, APTB, kemudian ada bus Damri juga yang ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke, kita akan menuju ke luar ya, pintu keluar. Naiki tangga ini guys. Dan itu tadi lobi terminal dan ini pintu keluar yang ke arah Pasaraya Blok M. Wah, sudah cukup berubah ya. Dulu barisan di sini masih banyak tukang jual bakso, mie ayam, somai ya guys. Sekarang sudah penataannya sudah lebih rapi, lebih teratur ya. Oke, kita akan telusuri kawasan luar ya dari terminal Blok M. Yang di depan kita tuh nantinya menuju ke arah Blok M Square, pusat perbelanjaan ya. Oke, kita akan berjalan sejenak ya, menelusuri area kawasan Blok M, terutama di kawasan atas ini yang di daerah pertokoan dan juga pusat kuliner yang ada di sini. Cukup ramai juga menjelang malam hari ini, dan banyak rata-rata dipenuhi oleh mereka yang baru saja pulang dari kerja ya. Konsep dari Blok M Hub ya, yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, tadi kita sudah telusuri dari bagian ujung sana, di kawasan area taman literasi ya, yang banyak sekali perubahannya, lebih bagus, lebih nyaman untuk sambil nongkrong santai sejenak dan kumpul bersama teman-teman di situ. Dan kita telusuri juga tadi kawasan Blok M Mall di bawah. Walaupun masih banyak pertokoan yang sepi, tapi sudah mulai kelihatan beberapa tenan kuliner juga sudah mulai ada dan sudah banyak juga pengunjungnya. Toko fashion juga mulai sudah buka kembali guys. Dan konsep Blok M Hub ini juga diharapkan bisa membawa kembali kawasan Blok M ke masa kejayaan sebelumnya guys. Pusat perbelanjaan, hiburan, pusat aktivitas bagi warga DKI Jakarta khususnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini, menelusuri kawasan Blok M dengan konsep barunya Blok M Hub. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kita di channel Kreasi Asli. Terima kasih dan sampai jumpa.